Pemain berikutnya adalah Zhou Qingyun dari Kekaisaran Aoki. Mengikuti perintah Zhao Huji, seorang pemuda berkemeja hijau dari Kekaisaran Aoki segera diselimuti cahaya emas teleportasi dan melangkah ke atas ring sendirian. Ini bukan tantangan aktif, ini adalah tahap pasif, yaitu token ditransfer setelah ditarik secara acak. Lin Nan masih terlihat mendominasi dan tak tertandingi. Dia menatap Zhou Qingyun di seberangnya dengan tatapan tajam, dan berteriak dengan keras. Hei, ayolah, pertarunganku belum cukup. Saatnya datang dan bertarung dengan baik. Aura mendominasi yang tak ada habisnya diluncurkan, tidak hanya sepenuhnya menenggelamkan Zhou Qingyun di atas ring, tetapi bahkan tuan muda yang tidak muncul di antara penonton pun memiliki ekspresi yang menakjubkan. Apakah Lin Nan ini benar-benar mengalahkan pemiliknya? Dia baru saja mengalami pertempuran besar, dan sekarang dia masih bisa bersemangat untuk bertarung. Dia jelas berada di puncaknya. Yu Hua, Su Xingyun dan master tersembunyi lainnya di antara penonton semuanya menjadi pucat karena aura mendominasi Lin Nan dan kemenangannya yang luar biasa atas Li Haoran, belum lagi Zhou Qingyun, yang berada di atas panggung tetapi tidak memiliki kekuatan tempur tingkat pertama, dari alam suci. Lin Nan meraung marah, dan wajah pria itu tiba-tiba berubah menjadi hijau pucat seperti pakaian yang dia kenakan, dan betis kurusnya gemetar. Belum lagi berkelahi, dia tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Pria di depanku adalah pria super galak yang baru saja mengalahkan Li Haoran, orang jenius nomor 1 dunia, 2 ons daun bawang yang kumiliki benar-benar tidak cukup untuk mengisi giginya. Ayo, ayo, aku akan memberimu 3 gerakan. Lin Nan mengarahkan tongkat hitamnya jauh-jauh, dan pukulan tajam itu hampir menyentuh hidung Zhou Qingyun. Tindakan ini bahkan lebih terbuka dan merupakan penghinaan yang kejam. Kakak sangat kuat dan mendominasi. Tidak yakin. Aku akan menghajarmu sampai kamu menangisi ayah dan ibu, dan kamu harus menurutinya meskipun kamu tidak mau. Aku menyerah. Akhirnya, di bawah tekanan momentum kuat Lin Nan, Zhou Qingyun, pemain yang awalnya berada di posisi terbawah 100 teratas naga sejati, mengucapkan kata aku 3 kali berturut-turut sebelum dengan enggan menyelesaikan kalimat menyerah, sambil menangis. Hatinya, kami memiliki semuanya. Jika seseorang terpilih untuk naik panggung, dia harus mengakui kekalahan sesegera mungkin, oke. Tapi aku sangat terkejut hingga aku tidak bisa berkata apa-apa karena suara. Untungnya, aku tidak kencing karena takut. Aku menghapusnya. Seperti yang diharapkan dari saudara Nan, yang merupakan dewa kekuatan, dia bisa menang tanpa perlawanan hanya dengan mengandalkan kekuatannya yang tiada taraf. Meng Beihe, yang berada di antara penonton, adalah orang pertama yang menghela nafas kagum. Dia begitu sombong dan melirik sehingga semua orang benar-benar mabuk. Tepat ketika Zhou Qingyun berjalan menuruni ring dengan sedih, tidak ada yang memperhatikan senyum bangga di sudut mulut Lin Nan dan hembusan panjang udara dingin yang keluar dari mulutnya. Otang pembawa sial, para pengecut pemalu ini semua menunggu untuk mengambil keuntungan dari saudaraku. Haha, biarkan orang-orang bodoh ini menunggu di bawah, dan tunggu aku pulih dengan baik sebelum aku bisa bermain denganmu. Faktanya, meskipun Lin Nan sekarang memiliki caranya sendiri, cara bela diri, dan cara seorang pejuang, kekuatannya tidak dapat diukur dengan aura alam kultivasinya. Tapi bagaimanapun juga, saat dia bertarung melawan Li Haoran barusan, dia telah menghabiskan setidaknya 80% kekuatannya. Tongkat penghancur langit yang sangat menakutkan itu bisa dikatakan merupakan perpaduan dari hampir semua rahasia yang dia kuasai sekarang dan cara kesatria yang awalnya dia pahami. Serangan ini bisa bertahan hingga setengah jam saat Lin Nan berada di puncaknya. Baru saja dalam pertarungan dengan Li Haoran, dapat dikatakan bahwa dia hampir mencapai batasnya. Itu sebabnya dia menggunakan cara yang begitu menonjol dan megah untuk menciptakan formasi palsu. Di permukaan, dia menunjukkan sikap mendominasi dan tidak takut, tapi nyatanya, itu untuk menakut-nakuti calon lawan yang kuat dan membuat mereka tidak bisa membayangkannya, mencari tahu apa yang benar dan tidak berani naik ke atas panggung, sehingga memberi diri mereka waktu untuk bernapas dan memulihkan diri. Lin Nan mengandalkan kemampuan pemulihan Qian Kun Jue yang menantang surga untuk secara diam-diam dan cepat mulai memulihkan energi dan kekuatannya yang sebenarnya tanpa mengganggu orang lain, dewa sepertinya memberikan perhatian khusus padanya itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kontestan berikutnya adalah Ma Galoping dari Kekaisaran Kuang Liu. Haha, ayo bertarung, biarkan aku bertarung sepuasnya, saudara. Suara liar Lin Nan terdengar. Yah, kakak Lin begitu sakti sehingga Ma mengaku tak terkalahkan. Aku mengaku kalah. Saat Ma Benteng akhirnya mengaku kalah, kata-katanya cukup tenang. Kontestan berikutnya adalah Zhang Fang dari Kerajaan Api. Itu masih suara Zhao Huji. Ayolah, nak Zhang Fang, aku sudah haus akan tongkat besar kakakku. Suara Lin Nan masih sombong dan mendominasi. Aku menyerah. Penyerahan ini lebih lugas. Berikutnya. Ayo,
Tolong disiksa. Saya mengaku kalah. Makan lengkap hampir selesai, dan semua penonton menjadi lesu. Mereka menyaksikan jenius naga sejati ke-8 menundukkan kepalanya yang bangga di depan Lin Nan dan berjalan pergi dengan sedih. Situasi gila macam apa ini? Bagaimana turnamen keberuntungan naga menjadi seperti ini? Setelah Lihaoran, Lin Nan telah menakuti 30 orang berturut-turut, dan ke-30 dari mereka adalah super jenius yang pernah sombong dan sombong di kerajaan mereka sendiri. Apakah semua nama terkenal yang dimiliki orang-orang ini sebelumnya dibeli dengan uang? Tentu saja tidak, tapi saat ini, tidak ada yang berani kentut di depan Lin Nan. Hahaha, Lin Nan merasa sangat senang saat ini. Siapa bilang tidak ada gunanya pamer? Siapa bilang kamu bisa tersambar petir jika berpura-pura? Sial, lihat bagaimana kakakku bisa mengubah ketangguhan seperti ini menjadi kekuatan bertarung yang sesungguhnya. Hahaha. Bertemu dengan orang seperti itu, yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan, benar-benar sebuah berkah. 90% dari kekuatan spiritual yang dikonsumsi dalam tubuh telah dipulihkan. Bahkan jika dia bertemu orang kuat lainnya, dia masih bisa bertarung. Aduh, hei, ngomong-ngomong, aku sudah lama berpura-pura menjadi luar biasa, dan tanganku sedikit gatal. Ayo, hanya kamu, ikut bermain denganku. Lin Nan menatap pemuda kuat di depannya yang baru saja naik ke atas panggung. Dia baru saja mendengar Zhao Wuji berkata bahwa dia sepertinya adalah master nomor 1 dari Kekaisaran Yan Agung. Biarkan aku istirahat sekian lama. Balas-balas dengan sendewa. Ayo, nak, lepaskan saja, datang dan bertarung. Saya mengaku kalah. Brengsek, biarpun kamu ingin bertarung, kamu tidak bisa. Aku sangat ingin bertarung kali ini. Hei, si Anu dari Kekaisaran Api, jangan pergi. Tidak bisakah kamu membantuku? Melihat penonton, teman-teman Lin Nan benar-benar terkesan dengan tongkat Lin Nan yang arogan dan mendominasi. Lihat, apa itu master sejati? Apa itu anugerah yang tiada taranya? Di seluruh dunia sekuler, terdapat ribuan kerajaan yang kuat, banyak orang jenius, dan banyak ahli. Tidak ada yang berani mengambil tindakan bahkan jika mereka memohon untuk berperang. Inilah kejeniusan tiada taraf yang hanya bisa kita sembah dan tidak pernah kita pelajari. Meng Beihe, Chen Wei dan yang lainnya menangis kegirangan, dan penonton juga mengeluarkan seruan yang luar biasa. Turnamen keberuntungan naga di Kekaisaran Tianlong telah diadakan selama bertahun-tahun, dan ada banyak orang yang menyerah. Namun, pemandangan berlebihan dari puluhan orang yang menyerah berturut-turut ini adalah sebuah anekdot yang belum pernah terdengar dalam kehidupan ini, kecuali Duan Tiannya saat itu. Namun, suasana santai yang aneh di lapangan dengan cepat rusak, dan semua orang tiba-tiba menjadi gugup lagi. Pasalnya, saat menghadapi Lin Nan, pemuda biasa yang berdiri di atas panggung tidak berkata saya menyerah. Sebaliknya, semangat juang yang menakutkan meledak dalam sekejap yang membuat hampir mustahil untuk membuka mata. Dia mengarahkan jarinya ke Lin Nan dari jauh dan mengucapkan kalimat dengan dingin. Lin Nan, kemenangan beruntunmu berakhir di sini, keluar dari sini. Yu Hua, apakah akhirnya giliran Anda untuk muncul? Mata Lin Nan langsung berubah menjadi dua pisau tajam, menusuk langsung ke pria kuat di seberangnya yang selalu sangat tertutup. Apa, kamu akhirnya tidak mau jadi pengecut? Ketika Lin Nan menghadapi Yu Hua, meskipun dia masih mendominasi, semua orang bisa mendengar keseriusan dalam nada bicaranya. Aku bosan melihatmu pamer, inilah waktunya mengusirmu. Sejak dia naik ke atas panggung, Yu Hua tidak lagi menyembunyikan kekuatan spiritual mengerikan seperti laut di dalam tubuhnya. Pelepasan paksaan ini langsung mengejutkan seluruh penonton. Astaga, dari mana tuan ini berasal? Dia sebenarnya berada di puncak Sein tingkat keempat. Seberapa kuat auranya daripada Lihaoran? Mulut Meng Beihe cukup terbuka untuk memuat 10 butir telur, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Bukan hanya dia, tapi wajah Dewi King Yu di sampingnya juga penuh dengan ekspresi serius, dan alis indahnya mengerutkan kening. Meskipun King Yu melihat bahwa Yu Hua menyembunyikan kekuatan yang besar, dia tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya lebih kuat dari Lihaoran. Apakah gangster kecil itu masih bisa? King Yu tidak bisa tenang lagi. Sulit dipercaya bahwa monster seperti Lihaoran dapat muncul di dunia sekuler. Yu Hua ini pasti adalah murid yang dikirim oleh sekte-sekte terkenal yang tidak tahu malu itu, dan tujuannya tentu saja untuk naga sejati yang tak tertandingi yang legendaris. Jika Yu Hua ini benar-benar berani menyakiti gangster kecil itu, bahkan jika ada sekte bintang 5 di belakangnya, aku akan membuatnya membayar dengan darah. King Yu mengertakkan gigi dan diam-diam berkata. Ling Xueyan, Chen Wei dan para jenius Kekaisaran Tianxuan lainnya semuanya memiliki ekspresi sangat khawatir di wajah mereka, tetapi untuk beberapa alasan, aura mengerikan yang tiba-tiba memancar dari penatua King Yu di sebelah mereka membuat mereka semua merasa kedinginan.
Hanya Lin Nan di atas panggung yang bisa membuat Penatua King Yu, yang selalu semulia teratai salju di pegunungan Tianshan, menunjukkan ekspresi khawatir dan memancarkan aura yang begitu menakutkan, bukan? Di atas ring, Lin Nan memiliki tongkat hitam besar di belakang punggungnya, dan energi hitam yang telah menghancurkan penonton sebelumnya melawan Li Haoran kembali membara. Ini adalah cara unik Lin Nan saat ini, cara seorang pejuang, yang sepenuhnya dimiliki oleh kekuatan ilahi hitamnya yang mendominasi dan tak tertandingi. Namun, penampilan luar biasa ini, yang sebelumnya telah membuat takjub para sesepuh Sekte Bintang 4 yang tak terhitung jumlahnya, hanya menimbulkan sedikit kehebohan dan kata-kata yang sangat sembrono di mata Yu Hua. Melangkah ke alam Tao, haha, bahkan di sekte saya, itu dianggap sebagai bakat yang bagus. Jika semua orang bisa mendengar suara rendah Yu Hua saat ini, mereka mungkin akan terkejut dan gemetar. Bakat Super Lin Nan, yang sombong terhadap seluruh dunia sekuler, hanya bisa dianggap tidak buruk di mulut Yu Hua kata-kata. Tempat mengerikan macam apa yang berasal dari pria menakutkan ini. Pada saat yang sama, di platform pengamatan kota langit, tingkat tertinggi yang selalu kosong tiba-tiba mengalami gelombang fluktuasi ruang yang menakutkan. Kemudian, sekelompok sosok kabur yang sama menakutkannya dengan 9 dewa dan Buddha surgawi tiba-tiba turun cincin itu. Tetua Sekte Bintang 4 yang telah bertengkar karena Lin Nan sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi sekelompok master yang duduk tegak setelah orang-orang ini tiba, dan tidak ada lagi yang mengatakan sepatah kata pun tentang Lin Nan. Ada juga seorang lelaki tua dari sekte tak dikenal yang mencubit hidungnya dan berkata, lihat Yu Hua ini, dia tenang dan tertutup, dan dia menahan diri sampai sekarang untuk memamerkan kekuatannya. Terlepas dari tipu muslihat atau kekuatannya, dia adalah kandidat terbaik. Apa yang dikatakan rekan Tao itu benar. Sekelompok pria tua dengan agenda berbeda mengangguk setuju. Tidak ada yang ingin mata orang-orang menakutkan di belakang mereka tertuju pada Lin Nan. Sayangnya ia jenius dan emas. Kemanapun ia pergi, cahayanya akan membutakan mata semua orang. Aku melihat Lin Nan menghadapi nada menghina Yu Hua. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya semangat juang yang melonjak. Sekarang, dimiliki oleh orang bijak agung dan dengan tongkat panjang di tangannya, yang dia inginkan adalah pertempuran mengejutkan yang dapat membuat lubang di langit, untuk membuktikan seni bela diri tuannya yang mencakup 9 langit dan 10 bumi, dan memberikan penghormatan kepada saudara monyet. Yu Hua di depanku kebetulan adalah lawan hebat yang sebanding dengan Li Haoran. Otang pembawa sial neneknya, jangan berpikir bahwa hanya Anda yang bisa menyembunyikan kecanggungan dan kekuatan Anda. Seni bela diri hegemon, yang baru saja dipahami Lin Nan enggan menggunakannya saat menghadapi pengepungan para jenius dari 10 kerajaan teratas di uji coba sebelumnya. Hanya Li Haoran yang layak membiarkan Lin Nan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Lin Nan merasakan saat ini, kekuatan seni bela diri hegemoni ini harus benar-benar dilepaskan. Yu Hua, aku tidak peduli dari mana asalmu. Hari ini aku semua akan jatuh di bawah tongkat besar saudaraku yang mendominasi dunia. Naga sejati yang tak tertandingi yang bersaing untuk keberuntungan naga pastilah aku, Lin Nan. Ledakan, tongkat ajaib lain yang mampu menghancurkan gunung. Tongkat penghancur langit lainnya yang dapat membelah langit. Semangat juang unik Lin Nan yang mendominasi dunia telah mengunci tubuh Yu Hua dengan kekuatan jiwanya yang kuat. Di bawah kekuatan inilah Li Haoran tidak dapat menggunakan kemampuan kecepatan dari garis keturunan kunonya, jadi Lin Nan dengan keras memecahkan cangkang kura-kura basal. Akankah Yu Hua juga tidak dapat menghindari gerakan pembasmian yang mengerikan ini? Tidak, saya melihat tongkat Lin Nan yang mengejutkan dan menghancurkan langit. Di bawah tatapan ribuan pasang mata, tongkat itu menghantam udara dan mendarat langsung di arena yang ditangguhkan, energi hitam yang menakutkan meledak ke segala arah, dan secara tak terduga menghancurkan arena yang sangat kokoh itu. Itu menghancurkan seperempat area, menabrak tumpukan puing dan tersebar ke segala arah. Yu Hua tidak tertipu. Dia menghindari tongkat yang menghancurkan langit yang bahkan Li Haoran tidak bisa mengelak. Semua orang menatap dengan mata seperti lonceng tembaga, mengamati seluruh tempat untuk mencari sosok Yu Hua. Lihat, itu dia. Saya melihat bahwa tubuh Yu Hua saat ini sebenarnya terbungkus dalam lapisan energi transparan yang aneh, dan memancarkan hembusan energi jiwa yang kuat, yang cukup untuk mencapai alam-alam suci tingkat ketiga. Astaga, Yu Hua ini bukan hanya orang suci seni bela diri tingkat 4, tetapi juga memiliki tingkat budidaya jiwa yang menakutkan. Terlebih lagi, kekuatan magis unik yang mengeksternalkan kekuatan jiwa dan mengubahnya menjadi pelindung jiwa, itu bukan. Semua orang di kota langit, termasuk Zhao Wuji dan para tetua sekte bintang 3 dan bintang 4, semuanya melihat sosok kabur di bagian atas platform pengamatan. Saya melihat pria itu bersembunyi di balik kabut, sosoknya lebih tidak pasti daripada yang lain, memancarkan aura budidaya jiwa yang menyesakkan dan menakutkan. Sebuah sekte yang dapat menumbuhkan kekuatan jiwa ke keadaan seperti itu, seluruh sekte hanya ada satu pintu di dunia.
Sekte Bintang 5, Sekte Penghancur Jiwa. Kalau begitu Yu Hua sebenarnya dari Sekte Penghancur Jiwa. Huff, monster tua Yin, aku tidak pernah mengira Sekte Bintang 5 seperti Sekte Penghancur Jiwamu akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti orang-orang di bawah ini. Suara yang berapi-api dan ganas terdengar, dan itu disemprotkan langsung ke tetua Sekte Penghancur Jiwa, dan bersamaan dengan itu, Sekte Bintang 4 berikut yang juga mengirim murid dimarahi hingga berdarah. Itu hanya peninggalan kuno, tapi harus merendahkan dirinya untuk ikut berperang di dunia sekuler. Wajah Sekte Bintang 5 kita benar-benar dibuang ke selokan. Suara samar lainnya juga terdengar, juga tanpa ampun mengejek Sekte Penghancur Jiwa karena perilakunya yang sepenuhnya menindas dan tercela. Terutama salah satu lelaki tua dengan aura paling menakutkan. Meskipun dia tidak berbicara, dia hanya berbalik dan memberikan tatapan dingin pada monster tua jahat dari Sekte Penghancur Jiwa yang berkata, kamu akan memahaminya sendiri, lebih kuat dari 1000 kata dan membuat manusia sejati di langit hampir berubah menjadi kota beku karena penampilannya yang dingin. Tetua dari Sekte Penghancur Jiwa bernama Yin Qianxiang tidak bisa menahan gemetar ketika dia menghadapi mata lelaki tua terakhir. Namun, melihat pihak lain tidak bergerak lebih jauh, matanya segera memancarkan cahaya yang tidak terdeteksi. Cahaya yang menyeramkan. Mendengus. Dugu Yun, berpura-pura saja di depanku. Saat Yu Hua dari Sekte kita memperoleh posisi naga sejati yang tak tertandingi dan mendapatkan harta rahasia di Rerun Dewa Kuno, dia akan menjadi Duan Tianya kedua. Saat dia besar nanti, aku akan melihat bagaimana kamu, Sekte Suci, berlutut di depanku dan menjilat sepatumu dengan patuh. Yin Qianxiang memandang Yu Hua di atas panggung dengan ekspresi penuh kemenangan dan percaya diri. Untuk hari ini, Master Sekte Lama tidak ragu-ragu membiarkan cucunya tetap anonim selama 3 tahun, dan menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk melatihnya hingga hari ini. Dia menatap dingin ke arah Lin Nan, yang sedang memukul Yu Hua dengan tongkatnya. Dia hanyalah seekor reptil kecil yang baru memahami jalan seorang pejuang. Sekalipun pemahamannya lebih kuat, sayang sekali budidayanya di alam Cao Yuan tidak layak untuk membawa sepatu Yu Hua. Ledakan. Seolah-olah menanggapi kata-kata Yin Qianxiang, Lin Nan, yang telah menggunakan seni bela diri Tuan, tersingkir untuk pertama kalinya di panggung hegemoni keberuntungan naga. Yu Hua telah sepenuhnya mengerahkan kekuatannya di puncak surga keempat orang suci, apakah itu kekuatan absolut atau kecepatan, dia melampaui Lin Nan. Yang lebih merepotkan adalah dia lebih baik daripada Lin Nan dalam teknik serangan jiwa. Sepotong baju besi kekuatan jiwa tidak hanya menahan pengekangan keinginan bertarung Tuan Lin Nan, tetapi juga menggunakan kekuatan jiwa yang tak terlihat untuk berubah menjadi serangan yang tak terhitung jumlahnya dalam berbagai bentuk dan terbang menuju tubuh Lin Nan. Dengan cara ini, Lin Nan menghadapi serangan dari dua master tingkat suci pada saat yang sama. Setelah menggunakan tongkat hitam untuk menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya secepat meteor, Lin Nan akhirnya terkena pukulan keras di dadanya, dan seteguk darah menetes keluar, terbang ratusan meter jauhnya. Haha, apakah ini batasmu? Bukankah itu mengecewakan? Jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan membiarkanmu menjadi sombong begitu lama. Itu tidak akan membuang-buang energi. Tendangan lain, hancurkan dengan satu gerakan dan kalahkan seluruh permainan. Mengikuti suara arogan Yu Hua, gerakan membasmi lainnya menghantam tubuh Lin Nan dengan keras, membantingnya ke tanah. Lin Nan, orang menyebalkan kecil, saudara laki-laki. Di Kekaisaran Tianxuan, 3 gadis menawan dan cantik berteriak serempak. Ling Xueyan, Qing Yu, Chen Wei, tidak satupun dari mereka yang menawan dan menawan, tetapi mereka sebenarnya berteriak memanggil seorang pria pada saat yang sama, yang segera menarik perhatian banyak penonton pria. Sial, lihat Lin Nan, dia dipukuli dengan sangat baik. Sial, jika aku bisa menjaga Qing Yu atau Ling Xueyan, akan sangat berharga jika aku dipukuli sampai mati. Tapi sayang sekali, Lin Nan, seorang jenius di dunia sekuler yang bahkan lebih menonjol dari Li Haoran, harus dihancurkan dengan kejam oleh monster seperti Yu Hua di dunia sekte keberuntungan seorang jenius di dunia sekuler. Serangan Yu Hua tidak melambat sedikit pun karena teriakan di atas panggung. Sebaliknya, serangannya malah terlihat semakin gila dan ganas. Kamu hanyalah seekor reptil di dunia sekuler, dan kamu mencoba bersaing denganku untuk mendapatkan posisi naga sejati yang tak tertandingi. Mengapa kamu tidak buang air kecil dan bercermin? Apakah kamu layak menjadi seperti itu? Pengecut, itu hanya batu loncatan untuk menjadi lebih tangguh. Bagaimana kamu bisa berpura-pura keren di depanku, Yu Hua? Aku sudah bersikap rendah hati selama 3 tahun hanya untuk hari ini. Bang! Pukulan berat lainnya menghantam Lin Nan hingga dia muntah darah dan terbang kembali. Ayolah, bukankah kamu sangat keren tadi? Bukankah kamu berteriak tentang siapa lagi yang ada di sana? Sekarang aku di depanmu, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Lutut Lin Nan sangat sakit sehingga dia hanya bisa membungkuk di tanah, terengah-engah, tidak bisa bernapas.
Dia bahkan membuang tongkat besi hitam panjang di tangannya, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Sosok Yuhua muncul di belakang tubuh Lin Nan yang setengah berlutut di tanah, dia melihat ke bawah dari posisi tinggi seolah-olah sedang melihat seekor semut yang rendah hati. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, dan telapak tangan mengembun dengan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Itu berubah menjadi pedang palem yang tak tertandingi. Oke, aku capek bermain. Saatnya mengirimmu berangkat. Ingat, kamu adalah reptil yang tidak tahu ketinggian langit. Saat kamu bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, jangan punya banyak uang, mimpi yang seharusnya tidak kamu alami sama sekali. Kata-katanya membawa tekanan kuat dari jiwa, seperti beban gunung. Siapapun pasti patah hati. Tapi Lin Nan, pemuda kuat yang tampaknya tak terkalahkan dan tak terkalahkan, benar-benar meraih tongkat besi hitam panjang di sampingnya di bawah tekanan Yuhua yang seperti gunung, dan perlahan berdiri dengan dukungan. Nak, apa kamu tidak ingin mati dengan baik? Mata Yuhua tiba-tiba menyipit, dan niat membasmi di dalam hatinya melonjak. Lin Nan, tidak, berhenti. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari mulut semua orang yang hadir, tapi ini semakin membangkitkan niat membasmi yang menyimpang di hati Yuhua. Haha, menyaksikan seorang jenius yang tiada taranya jatuh ke tanganku, kenikmatannya sungguh tak terbayangkan dan menyegarkan. Lin Nan, mati. Cih, aku masih harus bertindak menangui buta saat aku akan mati. Tiba-tiba, suara lemah sepertinya keluar dari mulut Lin Nan yang berdarah. Apa katamu? Telapak tangan Yuhua yang terpotong tampak berhenti sejenak. Dia benar-benar penasaran, apa yang akhirnya bisa dikatakan oleh reptil di depannya, yang hidup dan matinya sepenuhnya dikendalikan olehnya. Apakah Anda mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan? Kalau begitu pasti lebih menyegarkan lagi, haha. Namun yang tidak dia duga adalah tiba-tiba, energi hitam yang muncul dari Lin Nan yang telah tersiksa dan sekarat, seperti gelombang besar yang menghancurkan tanggul, seketika menenggelamkan Yuhua. Saudaraku, kataku, kaulah yang akan mati hari ini. Yuhua hampir tidak bisa mempercayai telinganya, tetapi ketika dia merasakan niat membasmi yang luar biasa dari Lin Nan, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kakiku, entah kapan, kakinya kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan ketika dia memfokuskan matanya, dia melihat jarum emas kecil ditusukkan sekitar 2 inci dari lututnya. Ini, kekuatan magis jarum emas dari Ibel Tongkat Jarum Emas. Tidak ada yang melihat kapan Lin Nan mendapatkan jarumnya. Dengan kata lain, sampai sekarang, kecuali ekspresi terkejut di wajah Yuhua, tidak ada yang menyadari sesuatu yang tidak terduga terjadi. Otang pembawa sial, itu hanya tipuan kotor yang tidak bisa diungkapkan ke permukaan. Apa kamu pikir kamu bisa menyelamatkan nasibmu? Mati saja dengan patuh. Pedang telapak tangan Yuhua sekali lagi memperoleh ketajaman hampir 1 meter. Meskipun kakinya untuk sementara tidak dapat bergerak, bagaimana mungkin Lin Nan, yang sudah berada di ujung kekuatannya, mampu menahan pukulan mematikannya yang kuat dari tingkat keempat. Orang suci. Namun, yang menunggunya adalah serangan backhand Lin Nan tanpa menoleh ke belakang. Di saat yang sama, dia menambahkan 4 kata dingin yang diam-diam dia ucapkan di mulutnya. Ding Hai Shenzhen, ini, bagaimana ini mungkin? Yuhua hanya merasa bahwa tongkat besi hitam dari sebelumnya, meskipun kekuatannya mendominasi tak tertandingi, masih dalam jangkauan yang bisa dia lawan. Namun, tepat setelah Lin Nan menggumamkan sesuatu yang tidak dia dengar dengan jelas, satu lagi ditambahkan keluar dari udara tipis. Saya tidak tahu dari mana cahaya keemasan itu berasal. Cahaya keemasan ini menyembur keluar dan langsung terbungkus dalam lapisan luar tongkat hitam, membuat senjata sihir hitam yang awalnya seperti pilar Optimus ini bersinar dengan cahaya ilahi emas dan hitam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan yang tak tertandingi meledak. Kekuatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Ketakutan akan kematian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menyelimuti hati Yuhua. Dia tidak percaya bahwa dia telah bersembunyi selama 3 tahun, mengorbankan seluruh reputasi dan keberuntungannya, dan begitu dia menunjukkan pedangnya, dia akhirnya bertemu dengan Lin Nan, yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Intinya Ibel Super. Dia sebenarnya masih punya kartu truf sekarang. Di mana batasan orang ini? Bukan hanya hati Yuhua yang seperti ribuan kuda rumput dan lumpur yang melesat lewat, meneriakkan kata tidak mungkin seperti tsunami, tetapi di antara semua pejuang yang menonton, siapa yang dapat membayangkan bahwa Lin Nan memiliki kartu as saat ini? Masih bisakah kamu melakukan serangan balik yang kuat? Saya hanya melihat telapak tangan Yuhua yang mematikan, menyentuh tongkat emas dan hitam yang menakutkan, dan langsung berubah menjadi potongan abu terbang oleh kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Tidak hanya itu, kekuatan ini terus menyebar ke atas, menghancurkan lengannya dada, dan akhirnya, di mata Yuhua yang penuh keengganan dan keputusasaan, dia langsung menghajar seluruh tubuh Yuhua hingga berkeping-keping. Lin Nan memuntahkan cahaya dari tongkat di tangannya,
secara langsung mengirimkan potongan tubuh Yu Hua yang tak terhitung jumlahnya terbang berkeping-keping tanpa jejak. Niat membasmi yang sangat ganas dan aura yang mendominasi sepertinya menyatakan ke seluruh dunia. Astaga pamanmu, jika aku ingin membasmimu, kakak Nan, maka bersiaplah untuk dipukuli sampai babak belur oleh kakak Nan. Pusat kekuatan puncak alam suci tingkat keempat. Dengan satu pukulan, itu menjadi abu. Dan dia dipukuli hingga tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa oleh murid sekuler yang baru berada di tahap awal alam Chaoyuan. Hasilnya seperti itu, gambaran seperti itu. Ini mengejutkan seluruh penonton hingga menjadi demensia. Selama sekitar 1 menit penuh, tidak ada satupun helaan napas yang terdengar di lapangan. Yu Hua, suara pertama datang dari kota langit. Yin Qianxiang dari Sekte Penghancur Jiwa hampir mematahkan tenggorokannya karena aumannya, dan seluruh tubuhnya hampir roboh karena pukulan besar itu. Harapan untuk masa depan yang mereka, Sekte Penghancur Jiwa, telah menghabiskan 3 tahun berkultivasi dengan konsentrasi tinggi. Cucu kandung dari pemimpin Sekte Lama. Siapa sangka dia akan mengikuti kompetisi keberuntungan naga di dunia sekuler seperti ini. Hasilnya bukan dia tidak bisa kembali bekerja, tapi harapan masa depan seluruh Sekte Penghancur Jiwa mungkin terputus oleh anak laki-laki bernama Lin Nan di depannya. Lin Nan, kamu pantas dihukum oleh 9 Nether Soul Refining, yang paling parah dari Sekte Penghancur Jiwa milikku. Aku harus memurnikanmu selama ribuan tahun. Puluhan ribu tahun. Hanya dengan begitu kamu bisa-bisa menghilangkan kebencian dari Sekte Penghancur Jiwaku. Ledakan. Tetua dari Sekte Penghancur Jiwa, yang sangat bangga sekarang, melompat ke udara tanpa menggunakan teknik merobek kekosongan, takut dia akan pergi ke suatu sudut untuk melampiaskan amarahnya. Hahaha, dari mana anak ini berasal? Oke, dia sangat baik. Dia bisa menahannya dan sangat kejam. Satu gerakan membasminya. Dia pasti merupakan bibit yang lahir untuk Sekte Wansha kita. Rekan Tao, bisakah kamu jika kamu tidak mau memberiku muka, orang ini biarkan saja aku membasmimu. Pria kuat pemarah tadi melihat Yin Qian sangat marah hingga dia akan muntah darah dan pergi, dan hatinya hampir sangat gembira. Pada saat yang sama, dia memandang Lin Nan seolah-olah dia sedang melihat anak haram yang memilikinya telah berpisah selama bertahun-tahun, dan berbicara tanpa ragu-ragu. Cih, apa yang bisa ditoleransi, cukup kejam, dan dibasmi dengan satu gerakan. Bagaimana menurutku keterampilan liciknya paling cocok untuk keterampilan magis tertinggi, 1000 ilusi sekte kita. Hantu tua Liehuo, kamu tidak tahu harus berbuat apa, jadi kamu tidak bisa menundanya. Sungguh masa depan yang cerah bagi saya. Suara feminin tadi terdengar tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia tanpa ampun saat menyindir dan menyindir. Sekarang dia berbicara seperti pisau kepada lelaki tua yang berapi-api itu, tanpa niat untuk melepaskan Lin Nan. Apa, bagaimana kalian para pria busuk bisa memahami ketampanan adik kecil ini? Jalur kultivasi ganda Yin dan Yang di Istana Hehuan, milikku menjamin bahwa dia dapat mencapai ambang tingkat suci secepat mungkin. Sebuah suara yang memesona semua makhluk hidup terdengar. Itu juga merupakan sesepuh Sekte Bintang 5 yang kuat dan menakutkan. Aku, One Beast Mountain, adalah pilihan terbaik bagi anak ini untuk melepaskan kekuatan jiwanya. Kentut, pemurnian senjata, pemurnian ramuan, dan teknik formasi Aula Tianji, semuanya tak tertandingi di dunia. Kamu, Gunung 10.000 binatang, tidak cukup baik untuk kami. Anak ini bisa mendapatkan pelatihan terbaik dari kami. Untuk sementara waktu, platform tontonan di lantai tertinggi juga berisik. Hal ini membuat para tetua Sekte Bintang 3 dan Bintang 4 di lantai bawah menahan senyuman di wajah mereka, dan merasa kejam di dalam hati mereka. Bah, sungguh Sekte Bintang 5. Saat mereka keluar, semua orang terlihat gila dan keren. Sekarang saat aku melihat Lin Nan, dia tidak berbeda dengan kita. Tapi, siapa yang membuat Lin Nan bertindak sejauh ini hingga menentang langit dan bumi? Ya, belum lagi dunia sekuler ini, bahkan di dunia sekte, sangat jarang melihat seorang super jenius dalam 100 tahun. Tidak, saya khawatir sulit untuk melihat seorang super jenius dalam 1000 tahun. Meskipun hasilnya belum keluar, semua orang yang melihat Lin Nan saat ini secara bertahap tumpang tindih dengan pria super galak yang mengejutkan seluruh benua Shenwu lebih dari 100 tahun yang lalu. Mungkin, Lin Nan ini benar-benar bisa menjadi naga sejati baru yang tak tertandingi. Mungkin, sangat mungkin baginya untuk mencapai prestasi membanggakan dari orang kuat yang tiada taranya dan menjadi yang kedua. Duan Tianya, terdengar suara keras dari emas dan besi, dan batang besi hitam itu menghantam tanah dengan keras. Darah Yin Hong menyembur ke seluruh tanah, seolah-olah telah menghilangkan semua kekuatan di tubuh Lin Nan. Dia hanya bisa mengandalkan batang besi hitam untuk menopang tubuhnya yang terluka parah agar tidak terjatuh. Brengsek, sungguh suatu kerugian besar sekarang. Lin Nan memeriksa situasi di dalam tubuhnya, dan situasi saat ini benar-benar tidak optimis.
Kekuatan Yuhua memang menakutkan. Jika dia tidak menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan untuk menarik Yuhua agar mendekat tanpa persiapan, ditambah Dinghai Shenzhen kartu trufnya yang paling tersembunyi, aku khawatir pertarungan hari ini akan menjadi bencana. Sebenarnya ada dua cara untuk menang atau kalah. Tapi sekarang, dia menggunakan seluruh energinya untuk menghisap susu, dan dengan satu pukulan, dia hampir mengosongkan seluruh kekuatannya, menghabiskan seluruh energi, semangat, dan energi sejatinya. Yuhua, perempuan jalang yang paling tersembunyi, terbasmi oleh pukulan itu, tapi apa yang terjadi selanjutnya bagaimana dengan pertarungan? Masih ada puluhan lawan yang harus dilawan, dan yang lebih penting, banyak pemain top yang belum muncul. Ye Qingming, Su Xingyun, Xiao Feng dan pemain top lainnya yang belum mengambil tindakan mungkin tidak sekuat Yuhua, tetapi saat ini, menghadapi Lin Nan, yang sudah berada di ujung kekuatannya, siapa yang akan kalah dan siapa akan menang? Mengapa Lin Nan harus menyelesaikan pertempuran yang tampaknya sulit dan tak terbayangkan ini? Saat ini, saya bahkan tidak punya tenaga untuk pamer. Kali ini, Lin Nan menang. Pada saat ini, suara Agung Zhao Wuji terdengar, tetapi dia tidak segera mengumumkan dimulainya pertempuran berikutnya. Sebaliknya, dia berhenti, menatap Lin Nan, dan bertanya dengan suara yang dalam. Lin Nan, saya ingin mengingatkan Anda masalahnya, rekor Anda saat ini sudah cukup luar biasa, dan banyak sekte bintang 5 akan membuka pintunya untuk Anda. Apakah Anda masih ingin melanjutkan pertempuran? Apakah Anda ingin melanjutkan? Pertanyaan Zhao Wuji yang tampaknya sederhana sebenarnya sudah lama terngiang-ngiang di langit di atas ring. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menahan napas dan menatap kosong ke arah pemuda di atas ring yang masih harus berpegangan pada tongkat hitam panjang hingga nyaris tidak bisa berdiri. Meskipun kata-kata Zhao Wuji tidak diungkapkan dengan jelas, itu membuat semua orang mengerti bahwa Lin Nan saat ini sangat lemah. Kalau tidak, Zhao Wuji tidak akan pernah menanyakan pertanyaan seperti itu. Orang jenius seperti itu adalah eksistensi yang terhormat dan membanggakan bagi dunia sekuler. Bagian dari batas negara merupakan kebanggaan dunia sekuler dan dapat membawa keberuntungan yang tiada batasnya. Ya, seharusnya sudah siap. Tidakkah Anda melihat bahwa hantu naga di belakang Lin Nan hampir berubah menjadi kenyataan? Bukankah ini menjelaskan masalahnya? Anda harus memenangkan 99 pertandingan untuk menjadi naga sejati yang tak tertandingi. Tidakkah Anda melihat bahwa Skywalk Clash menjadi semakin jelas, dan para tetua sekte di platform pengamatan semuanya membuka mata mereka seperti batu permata, dan mereka hampir menggunakan kekuatan magis mereka untuk menculik Lin Nan. Pada titik ini, Lin Nan benar-benar meremehkan seluruh dunia sekuler saat ini. Itu bahkan mengejutkan semua orang di dunia sekte yang menyendiri. Apakah benar-benar perlu untuk terus bertarung? Kakak Nan, Meng Beihe dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat, dan alis di wajah mereka hampir berkerut. Mereka berharap Lin Nan akan mencapai hal-hal hebat seperti itu, tapi saat ini, melihat penampilan Lin Nan, mereka tidak ingin Lin Nan melanjutkan. Semua mata dan ekspektasi terfokus pada Lin Nan, yang baru berusia awal 20-an. Beberapa mengharapkan dia untuk bertahan, sementara yang lain berdoa agar dia menyerah. Tidak pernah ada naga jenius sejati yang dapat mempengaruhi jutaan orang seperti Lin Nan hari ini, hati sanubari. Engah, tetapi pada saat ini, di bawah sorotan semua orang, Lin Nan tidak berbicara, tetapi terhuyung dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Apa-apaan ini, wajahku, wajah kakakku. Wajah lebih penting dari apapun. Saat ini, di hadapan semua orang, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan darah mengalir dari tubuhnya karena luka berat. Haha, terima kasih, Senior Zhao, atas kebaikanmu. Suara Lin Nan yang jelas lemah bergema di hati semua orang, dan matanya yang gelap dan dalam bersinar dengan tekad yang menggetarkan hati. Sayang sekali aku, Lin Nan, terlahir dengan kehidupan yang rendah. Aku tidak bisa mati meski aku ingin. Haha, aku masih bisa bertarung lagi. Wow, sebuah kalimat sederhana, namun langsung membuat hati setiap orang yang hadir yang peduli pada Lin Nan bergetar. Oke, Kakak Nan, aku, Meng Beihe, telah sepenuhnya meyakinkanmu hari ini. Tapi, Kakak Nan, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Meng Beihe hampir mematahkan buku jarinya. Kata-kata Lin Nan benar-benar pria yang murni. Astaga, sangat berharga bagiku, Meng Beihe, untuk memiliki saudara laki-laki seperti Kakak Nan dalam hidupku. Melihat King Yu, Ling Xueyan, dan Chen Wei, salah satu dari mereka gemetar dengan cahaya dingin yang menusuk tulang, sementara dua lainnya memiliki mata merah dan menitikkan air mata yang menyayat hati. Dasar gangster kecil, kamu harus selamat. Lin Nan, kamu tidak mencoba untuk bertahan, kamu tidak boleh bertahan. Kakak senior, kali ini, seluruh penonton berdiri serentak.
Entah siapa yang pertama bertepuk tangan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi gelombang tepuk tangan yang menggelegar dan seperti tsunami. Semua orang mendedikasikan antusiasme dan teriakan terbesar mereka untuk ini. Pemuda kuat di atas panggung memiliki semangat juang yang pantang menyerah. Lin Nan, Lin Nan, Lin Nan, Lin Nan. Selama bertahun-tahun, belum pernah ada adegan di mana semua orang berdiri dan bersorak untuk satu orang di panggung kompetisi keberuntungan naga di Kekaisaran Tianlong. Hari ini, bahkan jika Lin Nan kalah, namanya pasti akan menjadi klasik abadi di negeri ini. Oke, teman kecil Lin Nan, aku mendukungmu. Orang nomor satu di dunia sekuler, Zhao Wuji, benar-benar meletakkan identitasnya dan memberikan berkah seorang pejuang kepada Lin Nan dari jauh, lalu dengan lantang mengumumkan kontestan berikutnya ada di atas panggung. Suara mendesing cahaya keemasan. Pemilihan pemain secara acak menyebabkan sosok yang agak bungkuk muncul di atas ring, yang langsung menimbulkan seruan. Ups, bagaimana mungkin dia? Mengapa Lin Nan sangat tidak beruntung karena dia bertemu pria ini secara langsung? Di atas ring saat ini, Lin Nan mampu berdiri tegak setelah beberapa saat penyesuaian napas, tetapi kelemahan fisiknya dapat dilihat bahkan oleh orang buta. Namun, prajurit di seberangnya tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda apapun jejak rasa hormat dan simpati justru menimbulkan tawa yang keras dan sangat kasar. Hahaha, dewa tolong aku, Mao Jian, Lin Nan, kamu tidak bisa turun, tapi kamu harus datang membantuku, kakek, menurutmu bagaimana ini membuatku merasa malu? Hahaha. Mao Jian, Master Saint tingkat kedua dari Kung Sen Empire, meskipun kekuatannya tidak menonjol di antara 100 teratas, tetapi karena gerakannya yang licik, tercela, dia juga memiliki reputasi yang gemilang di antara para Saint, 100 naga sejati teratas. Terkenal tidak manusiawi. Jadi begitu dia naik ke panggung, banyak orang mengkhawatirkan Lin Nan. Jika orang lain menunjukkan belas kasihan kepada Lin Nan ketika dia berkuasa karena kondisinya yang buruk, maka jika mereka bertemu Mao Jian ini, mereka pasti akan menerima pukulan yang sangat kejam dan tidak tahu malu dari pihak lain, dan bahkan, basmi dia. Selama memungkinkan, orang tersebut tidak akan pernah ragu. Lin Nan mendengar Mao Jian mengucapkan mulut seorang kakek, dan air liurnya yang arogan hampir menyembur ke wajahnya. Jika itu adalah Lin Nan di masa lalu, dia akan menamparkan orang menyebalkan yang tidak bermoral di depannya dengan tongkat, tapi sekarang tapi dengan wajah pucat, Mao Jian tidak bisa menghentikannya untuk melontarkan kata-kata kotor itu. Lin Nan, dia benar-benar tidak punya banyak kekuatan lagi. Semua orang yang hadir patah hati karena penghinaan yang diderita oleh naga paling mempesona di antara manusia saat ini, tetapi Mao Jian tampak seperti penjahat, dan sudut mulutnya hampir pecah hingga ke dasar telinganya. Cek, cek, cek. Benar-benar hantu naga asli yang akan segera terbentuk. Jika melayang di belakangku, kakek, itu milik naga asli, dan pantas mendapatkannya. Lin Nan, idiot, selama saat kakek membasmimu, lain kali bahkan jika kamu mengaku kalah, kamu pasti dapat memilih sekte bintang 4 dengan roh naga sejati ini. Hahaha, ayolah, kakek akan mengirimmu ke jalanmu. Mao Jian berjalan menuju Lin Nan selangkah demi selangkah. Aura puncak tingkat pertama orang suci yang meledak dari seluruh tubuhnya tidak cukup untuk dilihat di antara banyak orang kuat, tetapi bagi Lin Nan sekarang, itu seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Lin Nan hanya bisa melihat saat Mao Jian berjalan ke arahnya, menatapnya lagi dengan ekspresi yang sangat jelek dan tercela, dan berkata oke. Kakek menunjukkan belas kasihan hari ini, dan aku akan memberimu waktu yang baik, dan aku akan tetap kamu sebentar. Seluruh tubuh disembuhkan. Dalam perjalanan ke neraka, ada baiknya mengingat kakek Mao Jian. Mara Gobi, bagaimana wanita jalang itu bisa menjadi salah satu dari 100 naga sejati? Belum lagi Lin Nan, banyak penonton yang melihat wajah Mao Jian ingin merobek mulut perempuan jalang ini, meratakannya menjadi kepala Nangui, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan melumpuhkannya. Lin Nan akan dipermalukan oleh orang menyebalkan seperti itu hari ini. Pukulan berat yang dipenuhi tekanan orang suci langsung mengenai kepala Lin Nan. Itu sangat kejam dan fatal dalam satu pukulan. Tekanan yang agung dan menakutkan serta aura niat membasmi membuat banyak pemuda berdarah panas dengan keras mengutuk Mao Jian atas perilaku tercela sambil memanfaatkan orang lain lakukan selanjutnya. Situasi tragis. Tapi detik berikutnya, suara yang terdengar di telinga semua orang bukanlah tangisan Lin Nan sebelum kematiannya, juga bukan tawa arogan dan kemenangan Mao Jian, tapi suara jalang Mao Jian yang unik penonton. Ah, apa? Bagaimana mungkin? Lin Nan, kamu. Baru kemudian semua orang melihat segala sesuatu di atas panggung dengan jelas. Mereka melihat Lin Nan, yang baru saja hampir sekarat. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual yang menarik dan kuat seperti kilas balik tongkat hitam yang menakutkan itu muncul dengan cara yang sangat aneh dan sunyi saat ini.
Tongkat itu menembus dada Mao Jian dengan satu pukulan dan mengangkatnya ke udara seperti bebek panggang. Mao Jian sedang menatap sepasang mata seperti ikan mati saat ini, merasakan seluruh kekuatan di tubuhnya dihisap oleh tongkat hitam di depannya. Dia tidak bisa mempercayainya sampai dia mati. Semua yang ditunjukkan Lin Nan barusan hanyalah membuatnya meremehkan musuh dan melumpuhkannya, lalu membasminya dengan satu pukulan. Saat ini, wajah Lin Nan masih pucat tanpa bekas darah, namun matanya setajam pedang. Meski umurku hanya tersisa separuh, sayangnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil. Di jalan menuju neraka, keluar dari sini dan jadilah lumpuh, bodoh amat John. Lin Nan memuntahkan tongkat hitam besarnya dan langsung menghempaskan mayat Mao Jian yang dingin. Kemudian Lin Nan berdiri dengan tongkat itu lagi, menghadap mata ribuan penonton, menatap ke bawah ke lebih dari 60 lawan yang belum naik ke panggung. Ayo, yang berikutnya. Suara tenang terdengar, tapi dipenuhi dengan rasa dingin yang tak terbatas. Haha, ini adalah gaya saudara Nan. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka kalahkan aku. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu akan mengalahkanku bahkan jika aku mati. Singkatnya, pada akhirnya, naga sejati yang tak tertandingi ini pastilah saudaraku Nan, haha. Sebagian besar penonton, kecuali Meng Beihe dan beberapa orang lain yang mengenal Lin Nan dengan baik, belum pulih dari trik kotor Lin Nan yang mendalam, tetapi tak lama kemudian semua orang terkejut. Ya dewa, apa itu? Saya melihat Lin Nan di atas panggung saat ini, satu orang dan satu tongkat, membenci para pahlawan dunia, mendominasi dunia dan langit dengan setiap gerakan. Di belakangnya, tampaknya seluruh energi spiritual antara langit dan bumi dikendalikan oleh auranya yang mendominasi, membentuk hiruk-pikuk energi spiritual yang menakutkan seperti ikan paus yang menghisap air, berguling ke arah Lin Nan dengan kecepatan berlebihan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun di dalam tubuh. Di belakangnya, pusaran kekuatan spiritual terlihat dengan mata terbuka. Apakah orang ini curang? Siapa yang bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi secepat ini? Sial, di mana Zhao Huji? Mulailah permainan berikutnya dengan cepat. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, pria mesum ini akan segera dibangkitkan dengan kesehatan penuh. Rahang orang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah karena terkejut, dan mata mereka tertuju ke lantai. Ini adalah pertama kalinya Lin Nan mulai menggunakan Qian Kun Jue yang kuat dan misterius di depan umum untuk dengan cepat menyerap energi spiritual langit dan bumi. Ini benar-benar langkah yang tidak berdaya. Saat ini, jika dia terus menggunakan kecepatan sebelumnya, dia benar-benar tidak perlu bertarung di game berikutnya, dia hanya akan mengusap lehernya. Namun, meski kecepatan pemulihan Super Qian Kun Jue telah membuat takut wajah orang-orang di bawah, Lin Nan masih menghadapi tantangan sulit yang tak terbayangkan di game berikutnya. Satu persatu, para jenius naga sejati naik ke panggung untuk bertarung dengan sikap tidak sabar. Tidak ada yang ingin melihat Lin Nan beristirahat bahkan 1 menit lagi dengan cara yang hampir curang. Tidak ada jalan lain, dan ini juga merupakan tantangan sulit yang harus dihadapi setiap pemain yang ingin menjadi naga tak tertandingi. Dari orang ke-35 menjadi orang ke-41, Lin Nan harus pulih dengan cepat, menyimpan sedikit kekuatan spiritualnya yang tersisa, dan pada saat yang sama mengkonsumsi sesedikit mungkin, dan menggunakan caranya sendiri, cara seorang pejuang, untuk meningkatkan setiap gerakan. Mistisisme, sab telah dimaksimalkan. Saat ini, dia tidak peduli apakah itu terlihat bagus atau tidak, apakah itu cerah atau tidak, apakah itu adil atau tidak. Selama dia bisa menang, semuanya akan menjadi seperti neraka. Singkatnya, semua trik kotor yang dapat mengalahkan musuh dengan cara paling sederhana dan dengan konsumsi paling sedikit semuanya digunakan olehnya dengan berbagai cara. Namun meski begitu, setelah setiap lawan disapu keluar ring oleh Lin Nan, nafas Lin Nan akan menjadi sedikit lebih berat. Setelah mencapai orang ke-40, hampir semua orang mulai mewaspadai trik getah Lin Nan. Lin Nan menyerah begitu saja pada metode oportunistik terakhir dan sepenuhnya mengubah dirinya menjadi mesin pertarungan gila dengan mengandalkan kemauan dan tubuh yang kuat. Untuk sesaat, seluruh arena dipenuhi dengan raungan dan suara pertempuran Lin Nan yang menggemparkan. Tekan, peras potensi diri Anda tanpa henti. Jika sebelumnya dia masih ingin menjadi Raja Kera yang agung dan sombong dalam baju besi emas, maka sekarang dia hanya bisa menjadi orang gila yang sepenuhnya melepaskan garis keturunan pemakan perang jauh di dalam tulangnya tahu cara bertarung, dan hanya bertarung. Perang, berjuang, bertarung, bertarung. Membasmi. Basmi, basmi, basmi. Semua prajurit di dalam dan di luar panggung, termasuk makhluk sombong di kota langit, ketakutan oleh semangat juang Lin Nan yang hampir gila. Mereka semua terdiam dan melihat pemandangan luar biasa di depan mereka. Dalam pertempuran ke-45, Ye Qingming, jenius terhebat dari Kekaisaran Bulan Perak dan orang suci tingkat 4 yang dikatakan paling mungkin mengalahkan Li Haoran,
tersingkir dari arena yang ditangguhkan oleh Lin Nan yang berlumuran darah tongkat, dan dia muntah darah dan hilang. Dalam pertempuran ke-51, Gu Qianyai, yang dikenal sebagai orang terkuat di Kekaisaran Tianlong yang paling dekat dengan kekuatan Li Haoran, kalah dari semangat juang Lin Nan yang luar biasa setelah lebih dari 200 gerakan, dan menyerah dengan luka di sekujur tubuhnya. Di pertandingan ke-63, pedang pemakan darah di tangan Wang Ran, yang tak terkalahkan di babak penyisihan grup, dihancurkan menjadi besi tua oleh Lin Nan dengan tongkat. Dalam pertempuran ke-80, jenius muda Wei Wuji, yang optimis oleh banyak orang, wajahnya disemprot dengan seteguk darah pertempuran gila dari Lin Nan. Dia benar-benar kehilangan semua semangat juangnya dan tertegun di tempat selama 10 detik. Dalam pertarungan ke-90, semua orang merasa Lin Nan tidak lagi mampu bertarung. Tidak ada yang mengerti kekuatan macam apa yang mendukung pemuda ini dan masih berdiri di atas ring. Akhirnya, sosok cantik dan anggun muncul dengan kekuatan yang tidak diketahui. Mata merah muda berlinang air mata yang memerah karena menangis berkali-kali berdiri di hadapan Lin Nan, yang tampak seperti pria berdarah. Istri kecilku, Ling Xueyuan, terpilih dan menghadapi Lin Nan. Lin Nan. Ling Xueyan memandang Lin Nan, yang hampir berubah menjadi pria berdarah, dan hatinya hampir hancur berkeping-keping. Haha, istri kecil, aku bertanya-tanya kenapa kalian berdua belum datang. Saudaraku, ahem, aku tidak sabar menunggu. Wajah Lin Nan yang tampan dan luar biasa sekarang ditutupi dengan noda darah. Dia awalnya terbakar dengan semangat juang seperti orang gila dan memiliki ekspresi dingin. Dia menatap mata Ling Xueyan yang merah karena menangis, dan dia mengungkapkan senyuman seterang itu matahari, dan matanya sangat lembut. Apakah kamu merasa kasihan pada saudaraku? Tapi kamu terlihat sangat jelek ketika kamu menangis. Ayolah, istri kecil, beri aku senyuman dan bertarunglah dengan baik. Biarkan semua orang melihat betapa kuatnya Lin Ku. Istri Nan adalah brengsek, kamu seperti ini dan kamu masih bercanda. Jelas mengetahui bahwa Lin Nan mengatakan ini untuk menghibur dirinya sendiri dan merangsang semangat juangnya, Ling Xueyan tidak bisa merasakan semangat juang sedikit pun di hatinya saat ini. Beberapa jam untuk istirahat yang baik. Aku akui. Namun, saat dia perlahan hendak mengucapkan kata-kata menyerah, suara Zhao Wuji tiba-tiba terdengar dari atas kota langit dengan sedikit tak tertahankan tetapi juga sedikit ketidakberdayaan. Ling Xueyan, aku tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa penyerahan diri diperbolehkan di turnamen keberuntungan naga, tapi kami tidak menerima kelonggaran yang disengaja dari orang yang mengenal satu sama lain. Terutama ketika hasilnya tidak dapat diprediksi. Kata-kata Zhao Wuji seperti menambah penghinaan pada lukanya, menyebabkan ekspresi Ling Xueyan berubah, dan bahkan Lin Nan pun sedikit terkejut. Aturan kompetisi ini berada di atas 9 langit. Mereka seperti mata dewa, memantau situasi semua pemain. Mereka memiliki batasan yang sangat ketat dan sombong. Begitu para pemain berselingkuh, mereka dengan jahat akan meningkatkan kekuatan mereka. Keberuntungan, seperti bertemu satu sama lain. Jika seseorang menyerah tanpa perlawanan, mengaku kalah meskipun memiliki keunggulan, atau sengaja kalah dalam pertarungan, kedua belah pihak akan kehilangan semua keberuntungan naganya. Saya tahu bahwa situasi hari ini istimewa, tetapi Lin Nan telah bertahan sampai sekarang. Akan sangat disayangkan jika itu dirusak oleh penyerahan Anda. Jadi, Ling Xueyuan, jika Anda ingin menjadikan Lin Nan naga yang benar-benar tak tertandingi, untuknya, masa depan di Rerun Dewa Kuno, jika kamu memiliki kondisi pikiran yang sempurna untuk menghadapi tantangan, kamu dapat menggunakan kekuatan bertarung terkuatmu untuk melawannya dengan penuh semangat. Brengsek, berantakan sekali. Bahkan kakak iparku tidak bisa membiarkan kakak Nan pergi. Bukankah ini terlalu menyiksa? Jika naga kakak Nan yang tak tertandingi dihancurkan di tangan saudara iparnya, itu hanya... Meng Beihe sangat marah hingga mengutuk ibunya. Lin Nan tersenyum tipis, dan sama sekali tidak terkejut dengan hukum seperti itu. Permainan adalah permainan, jadi bagaimana jika pasangan bertemu? Menggunakan negara terkuat untuk berperang dengan cara yang lurus adalah penghormatan terbesar terhadap hukum, aturan, dan lawan. Lin Nan mengangkat jarinya ke arah Ling Xueyan dengan bebas dan berkata, ayo, istri kecil, tunggu apa lagi? Menurut taruhan kita, memenangkan saudaramu, bukankah itu keinginan terbesarmu selama ini? Tapi, kamu tapi hati-hati, aku tidak akan membiarkan istrimu terbang. Mati Lin Nan. Dasar orang menyebalkan. Wajah cantik Ling Xueyan memerah, bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa yang dimaksud Lin Nan saat ini. Ayo bertarung, aku ingin mendapatkan nama naga sejati yang tak tertandingi. Lagi pula, aku juga tidak takut padamu. Tapi, bisakah orang menyebalkan ini tidak memanfaatkan taruhannya? Kalau begitu taruhannya sudah lama kadaluarsanya ya. Dasar orang menyebalkan. Pada saat ini, meskipun pemuda di depannya membuatnya merasa sangat kasihan,
meskipun untuk pertama kali dalam hidupnya dia tidak ingin mengambil tindakan terhadap Lin Nan. Namun, untuk menyadari kebanggaan yang tak tertandingi di hati pria ini, Ling Xueyan mengerahkan seluruh keberaniannya dan menghabiskan seluruh kekuatannya sebelum dia menahan air matanya, memanggil kekuatan terkuatnya, dan bergegas menuju Lin Nan. Perang, membangkitkan 100% garis keturunan Raja Wali Emas kuno untuk berkembang sepenuhnya. Dalam sekejap, kedua sosok itu terjerat. Mereka terjerat bersama di arena yang ditangguhkan. Meskipun pertempuran berakhir tidak lama kemudian, tidak ada yang dapat menemukan kesalahan apapun, dan tidak ada hukuman dari mata dewa yang misterius. Kekuatan Lin Nan memang telah menghancurkan Ling Xueyan saat ini, dan kemenangannya tidak terbantahkan. Tapi sebelum satu gelombang mereda, gelombang lain. Ombak yang mengamuk berguncang tepat di depan mata Lin Nan. Sial, apa kamu ingin menggoda adikku seperti ini? Lin Nan berjongkok dengan satu lutut ditekuk, memegang tongkat di tanah dengan satu tangan. Selama jeda permainan, dia dengan panik melahap energi spiritual dunia untuk mendapatkan kembali kekuatannya depannya dalam sekejap. Dia mengangkat kepalanya sedikit, sejajar dengan payudara lawannya. Saya baru saja merawat menantu perempuan. Sekarang, kakak perempuan, kamu sedang mengayunkan payudara yang menakjubkan dan menyelamatkan nyawa itu, dan kamu semakin dekat dengan kakakmu. Apa maksudmu? Mengapa Anda ikut bersenang-senang? Dasar orang menyebalkan kecil, sudah lama tidak bertemu, kemana kamu masih mencari? Kata King Yu melalui transmisi suara. Jika bukan karena dia merasakan sakit yang sama pada Lin Nan seperti yang dia rasakan pada Ling Xueyan yang baru saja kalah, aku pasti sudah lama menamparkan pria kecil bengkok ini, bukankah kamu melihat begitu banyak orang luar yang menonton? Ah, tidak ada orang luar yang melihat, dan kamu tidak bisa menganiaya orang lain dengan mata seperti ini. Ahem, kakak perempuan, sejujurnya, adik laki-laki sudah lama ingin mempelajari kungfumu. Menghadapi King Yu, Lin Nan selalu hanya bisa memamerkan kata-katanya dan memakan tahu di matanya, tapi berpikir untuk benar-benar setelah pertarungan dengan King Yu, semangat juang di hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih. Oke, setelah pertarungan ini selesai, kakak senior akan mengizinkanmu mencoba salah satu keahlianku yang lain jika kamu punya kesempatan. Puff, Lin Nan segera mengeluarkan dua baris mimisan. Hei, apakah ada orang yang bertanggung jawab? Apakah ada orang yang bertanggung jawab menggoda kontestan di depan umum? Dengan cara ini, dalam duel menggoda dan menggoda balik, Lin Nan dan Dewi Lucu King Yu juga melancarkan pertarungan yang luar biasa. Pada akhirnya, dalam duel yang menggemparkan dunia, King Yu gagal membuka blokir penggunaan tabu, dia masih dikalahkan oleh tongkat besar Lin Nan. Seluruh penonton sekali lagi bersorak-sorai dan bersorak untuk Lin Nanshan. 8 lagi, menangkan 8 pertandingan lagi, dan naga sejati legendaris yang tak tertandingi akan lahir dari langit. Semua orang menelan air liur mereka dengan penuh semangat, menyeka keringat di dahi mereka, dan sekali lagi mengalihkan seluruh perhatian mereka ke 8 platform spiritual yang tersisa. Selama 8 orang terakhir ini dikalahkan, Saudara Nan akan menciptakan mitosnya yang tiada taraf. Siapa selanjutnya? Ketika Xiao Feng muncul di hadapan Lin Nan sebagai lawan ke-93, Lin Nan, yang baru saja bertarung dengan Dewi Kuat King Yu, benar-benar diambang tidak mampu berdiri. Tapi kenapa kita bertemu Xiao Feng sekarang? Satu-satunya guru tersembunyi yang tersisa, kekuatan menakjubkan dari alam suci tingkat ketiga, seorang anak jenius yang telah menguasai gerakan rahasia angin. Mengapa dia naik ke panggung untuk bertarung pada saat ini? Ini sangat intimidasi. 10.000 kuda rumput dan lumpur terbang di benak Lin Nan. Namun, ini menunjukkan betapa kuatnya naga sejati yang tak tertandingi. Meskipun tidak ada yang berani menantang di awal dan memilih untuk tampil di panggung secara acak, keacakan ini memiliki kesan penembak jitu yang jelas. Tembakan Yuhua yang paling kuat, tembakan intensif dari Master di belakang. Pada saat ini, puluhan ribu orang menghela nafas dan mengeluh hampir pada saat yang bersamaan. Jika itu hanya orang lain, Lin Nan masih bisa mengatasinya, tetapi Xiao Feng naik ke panggung untuk bertarung dan sekarang dia bahkan hampir tidak bisa mengangkatnya, tangan, Lin Nan. Ini sama saja dengan pertarungan dengan hasil yang pasti. Namun, setelah Xiao Feng naik ke atas panggung, dia berbeda dari prajurit lain yang ingin segera membasmi Lin Nan. Sebaliknya, dia memberi salam erat kepada Lin Nan dengan ekspresi sangat kagum, dan berkata Lin Nan, kamu bisa melangkah sejauh ini meskipun aku tidak mau mengakuinya saat ini, faktanya aku memang lebih rendah darimu. Terlebih lagi, aku mengagumimu. Sayangnya, aku tidak bisa dengan sengaja membiarkanmu menang. Kata-kata Xiao Feng datang dari hati. Jika dia bukan pesaing Lin Nan saat ini, dia mungkin telah bergabung dengan kubu Meng Beihe dan menjadi penggemar berat Lin Nan saat ini. Setiap pertarungan dan pamer Lin Nan hari ini sangat mengejutkan saraf kecil Xiao Feng. Saudara Nan hanyalah idola yang paling dia inginkan dalam hidupnya.
Sayang sekali ibadah tetaplah ibadah, seperti yang dikatakan Zhao Wuji tadi. Lin Nan, jika kamu ingin menjadi naga yang tak tertandingi, kamu harus menginjakku, Xiao Feng. Xiao Feng memancarkan kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan angin biru, yang merupakan kekuatan yang dia andalkan untuk mendominasi seluruh kompetisi keberuntungan naga tubuh angin bawaan, ditambah garis keturunan kuno, garis keturunan badai, yang terbangun dengan sempurna. Ini adalah pukulan hebat setelah Anda mengambil tindakan. Xiao Feng melakukan apa yang dia katakan. Dia tidak menyusahkan saudara Nan, dia menunjukkan kekuatan terkuatnya dan memberi Lin Nan rasa hormat yang terbesar. Namun, Anda sangat hormat, bagaimana saudara Nan dapat menahan serangan penuh Anda, seorang suci dari surga tingkat ketiga? Apakah tidak ada harapan? Itu sudah mencapai batasnya. Soalnya, bahkan Lin Nan sendiri tidak punya niat menghindar. Bahkan jika dia ingin bersembunyi, dia tidak bisa menghindari serangan cepat Xiao Feng dengan atribut angin dalam kondisinya saat ini. Namun, untungnya, Xiao Feng tidak akan membasmi Lin Nan sepenuhnya, tetapi saat ini, Lin Nan gagal, membuat semua orang menghela nafas padanya. Dalam banjir desahan, di bawah tatapan sedih dan penyesalan dari banyak orang. Kali ini, Lin Nan akhirnya tidak menghindari serangan Xiao Feng. Aura yang mempesona bersinar dan banyak orang menutup mata mereka. Sayangnya, hari ini jenius tak tertandingi yang mengejutkan dunia sekuler dan dunia sekte akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal kepada pahlawannya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, semua orang hampir curiga bahwa mata mereka sempit. Mengapa orang yang melangkah mundur dan terbang mundur ternyata adalah Xiao Feng? Setiap orang yang sadar kembali menatap kosong pada sosok besar yang perlahan-lahan muncul seperti gunung berapi yang terbakar di tengah ledakan energi yang mengerikan. Apa yang terjadi lagi? Puncak tingkat surga samar-samar menerobos aura binatang buas tingkat suci. Gelombang panas bergulung, amarah membara. Penjinak hewan. Hewan peliharaan spiritual Lin Nan. Di tengah seruan yang tak terhitung jumlahnya, Red Flame Tiger dan Xiao Yan akhirnya melakukan debut untuk pertama kalinya. Lin Nan selalu enggan membiarkan Xiao Yan muncul, karena yang dia hadapi sekarang adalah semua jenius di alam suci. Meskipun Xiao Yan melanggar kurungannya sendiri dan dilatih oleh Xiao Longnui menjadi sangat tidak normal, dia belum menerobos tingkat surga dan melangkah ke alam suci. Menghadapi para jenius ini jelas tidak mungkin. Tetapi pada saat ini, dia harus membiarkan Xiao Yan memblokirnya sejenak, sebentar. Ini sebenarnya hewan peliharaan spiritual. Harimau api merah yang diam-diam mencoba menerobos ke alam suci. Xiao Feng terkejut dan segera berkata sayang sekali dia tidak bisa menghentikanku. Tertawa, Xiao Feng tiba-tiba berubah menjadi badai, dan langsung melepaskan aura yang sangat menakutkan dan menindas, membasmi Xiao Yan seperti gunung yang menyala-nyala. Xiao Yan menunjukkan kekuatan yang menakutkan, kekuatan yang melampaui alam, tetapi dia akhirnya dikalahkan oleh Xiao Feng, jenius puncak dari orang suci surga ketiga. Tapi yang sedikit mengejutkan Xiao Feng adalah sebelum gilirannya melancarkan serangan mengerikan yang merusak para harimau api merah, orang ini benar-benar menyelinap ke tubuh Lin Nan dan melarikan diri. Semua serangan diarahkan pada Lin Nan. Gemuruh. Apakah hasilnya tidak dapat diubah? Prajurit yang tak terhitung jumlahnya tidak tahan untuk melihat lebih lama lagi dan menutup mata mereka, tetapi kemudian serangkaian seruan yang luar biasa terjadi. Ledakan. Xiao Feng kembali terguncang oleh ledakan mengerikan itu. Bagaimana ini mungkin? Tampaknya bahkan hewan peliharaan spiritual pun telah melarikan diri. Apa itu? Setelah debu dan asap hilang, sosok Lin Nan berangsur-angsur muncul, ditutupi oleh baju zirah berwarna hijau cerah. Armor itu ditutupi dengan sisik naga hijau zamrud yang tampak seperti kristal hijau, dan mulut naga tampak terbuka helm naga ilahi membungkus wajah Lin Nan dengan erat. Melihat dari kejauhan, Lin Nan tampak seperti binatang naga humanoid saat ini. Dengan bayangan naga asli yang melonjak di belakangnya, itu seperti dewa naga yang datang ke dunia kesombongan. Apakah ini? Apakah set armor King Long Armor sama terkenalnya dengan Xuanwu Armor milik Li Haoran? Tidak, ini tidak sama. Dikatakan bahwa armor naga biru telah lama diambil oleh orang-orang dari Sekte Bintang 5, Sekte Aotian, dan bentuknya tidak seperti ini. Sejujurnya, baju zirah yang dikenakan Lin Nan tampaknya sedikit lebih kuat dari armor naga biru. Benarkah? Bahkan armor naga biru tidak dapat mengembalikan Xiao Feng ke kondisi Lin Nan saat ini. Saya menghapusnya. Semua orang terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Lin Nan tidak tahan lagi, bukan? Dia pernah disiksa sampai babak belur sebelumnya, tapi sekarang, pertama-tama dia telah mengungkapkan hewan peliharaan spiritual yang sebanding dengan alam suci, dan kemudian dia memiliki pakaian yang menantang surga. Ini hanya. Saya harus mengatakan, sekarang. Xiao Feng sangat menyedihkan. Baru saja, semua orang mengira dia mendapat keuntungan besar. Dia menginjak kepala Yu Hua dan banyak jenius lainnya,
dan memenangkan lebih dari 90 kemenangan berturut-turut. Lin Nan keberuntungan di lapangan, tapi sekarang Lin Nan tiba-tiba muncul dengan pakaian menantang surga lainnya. Hidup ini naik turun begitu cepat dan mengasyikkan. Ekspresi Xiao Feng terlihat seperti ingin basmi diri. Semua orang yang hadir merasa saraf mereka akan mati rasa oleh siksaan Lin Nan. Berkali-kali, ketika semua orang mengira dia akan gagal, orang ini berhasil melakukannya terakhir kali. Tapi, orang ini disiksa sampai mati dan sepertinya mustahil untuk memiliki kartu truf. Tapi dia mampu mengeluarkan kartu truf yang sangat kuat yang akan mengejutkan orang hingga membuat mereka kesal. Apa menurutmu kau Tinker Bell? Apakah ada trik yang tidak bisa digunakan sekaligus? Terutama King Yu dan Ling Xueyan, dua gadis cantik yang sangat mengkhawatirkan Lin Nan. Pada saat ini, mereka menatap Lin Nan dengan mata yang ingin merobek orang menyebalkan yang membuat orang marah sekaligus dicintai. Oke, dia sebenarnya menyembunyikan rahasianya sedemikian rupa. Orang menyebalkan kecil orang menyebalkan ini, ketika dia membuka harta karun kristal sumber surgawi, yang dilelang dengan harga setinggi langit hari itu, dia hanya mengeluarkan 2 setelan tingkat suci tingkat rendah untuk membodohi kami para saudari setelan perak, otang pembawa sial. Hari ini dia mengenakan baju zirah yang menantang surga. Dasar huligan kecil, orang menyebalkan. Sebaiknya kamu kembali utuh ke bibimu, dan lihat bagaimana kami menanganimu nanti. Lin Nan, yang terbungkus dalam lapisan pakaian yang menantang surga, entah kenapa merasakan mata menakutkan dari dua wanita di antara penonton yang terbangun seperti auman singa hedong, dan wajahnya yang terbungkus helm King Long juga bergerak-gerak tanpa sadar. Aku pergi. Kenapa kamu menatap kakakmu seperti itu? Sebagai pemuda paling jujur, dapat diandalkan, dan imut di dunia, saudaraku, masih bisakah aku berbohong padamu? Setelan yang saya kenakan adalah setelan perak hari itu. Sebenarnya, bahkan Lin Nan sendiri tidak percaya itu berubah menjadi tampilan yang berlebihan. Tadi malam, saya sepenuhnya siap untuk kompetisi top 100 yang akan datang. Saya mengenakan setelan perak dan bertanya-tanya apakah saya terlalu tampan di depan cermin meninggal tanpa membalas nyawanya secara tiba-tiba. Muncul, menjadi hidup Sheng Qi menggunakan kekuatan aslinya untuk mengubah pakaian ini menjadi penampilan yang megah dan mendominasi saat ini. Dia tampak seperti gadis kecil yang takut kakaknya akan mati dalam pertempuran, tetapi dia hampir mati karena kelelahan, dan sekarang dia tidak bisa bangun, bahkan jika dia berteriak. Punya baju besi yang menantang surga. Namun, baju zirah yang menantang surga semacam ini akan digunakan ketika Lin Nan berada dalam pertempuran yang sulit dan akan disiksa menjadi seekor guguk. Dengan karakternya yang tidak memiliki batas kepura-puraan, bagaimana dia bisa rela disiksa? Kartu truf ini seharusnya sudah keluar sejak lama, dan dia memang mendesaknya sejak lama, tapi... Apa yang tidak diharapkan Lin Nan adalah begitu dia menekannya, pesan misterius tentang pengenalan jiwa terhadap tuannya muncul, dan dia tidak dapat menyelesaikannya dalam sekejap. Saudaraku yang malang, dia sungguh dewa. Adik yang malang, sungguh naga sejati yang tak tertandingi. Tadi, orang hampir membasmi, bukan, menyiksa mereka menjadi guk-guk. Hampir semua orang jahat dipukuli hingga menjadi sampah dalam adegan ini, tapi ia tetap mengenali tuannya. Untungnya, di awal pertempuran dengan Xiao Feng, baju besi yang rusak ini akhirnya hampir menyelesaikan pengenalan jiwa. Penampilan Xiao Yan memberinya sedikit waktu, dan pada saat ini, teman ini akhirnya Anda bisa memamerkan kesejukan Anda lagi. Setelah pertempuran Yuhua, sebagian dari sisa kekuatan jiwa Lin Nan digunakan untuk bersaing dengan armor penentang surga. Meskipun kekuatannya saat ini kurang dari 20%, hadiah ini membuatnya tak terkalahkan titik. Meski jalan ke depan masih sulit, setidaknya harapan telah kembali menyala. Xiao Feng, sekadar penghormatan yang baru saja kamu berikan kepada saudaraku, tongkat besarku akan melepaskanmu hari ini. Ayo, bertarung. Lin Nan pasti akan mati jika dia tidak pamer, tapi dia hanya membalikkan situasi sedikit, dan aliran darah yang melonjak ke langit, bercampur dengan kekuatan mendominasi yang tak tertandingi, segera mengalir deras. Wajah Xiao Feng dipenuhi dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata dan kekaguman. Tidak bisa berkata-kata, apakah Lin Nan, seorang cabul, punya keuntungan? Anda harus menyimpan kartu truf semacam ini untuk menamparkan wajah Xiao Feng saya, bukan? Aku memperlakukanmu seperti idola dengan sia-sia. Bisakah kita tetap berteman dengan bahagia di masa depan? Yang saya kagumi adalah, lihat, apa itu dewa yang kuat dan apa itu dewa yang murahan. Seperti itulah kakak Nan. Dengan hanya 20% kekuatannya, dia masih bisa berpura-pura menjadi 120% sombong dan mendominasi. Ayolah, meskipun kita kalah hari ini, aku, Xiao Feng, tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tertawa, Xiao Feng menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil tindakan. Suara keras terus-menerus terdengar di atas ring lagi.
Para ahli dari Kekaisaran Tianlong yang bertanggung jawab atas keamanan tempat tersebut tidak tahu berapa kali mereka telah memperkuat penghalang spiritual di sekitar arena hari ini. Singkatnya, turnamen keberuntungan naga ini jelas merupakan yang tersibuk bagi mereka. Di atas ring, tongkat hitam Lin Nan sekali lagi mekar dengan cahaya ilahi hitam pekat yang tidak dapat dipatahkan, mengaduk seluruh ruang seperti neraka hitam pekat. Sosok Xiao Feng, yang telah berubah menjadi ledakan biru, bergerak bolak-balik di antara cahaya hitam yang mengepul, seperti naga biru di laut hitam, bersumpah untuk menjungkir-balikkan sungai dan laut dengan kekuatannya sendiri, dan mengeluarkan tongkat besar Lin Nan. Dapat dikatakan bahwa keduanya memberikan pertarungan terakhir dan menarik untuk turnamen keberuntungan naga hari ini, dan hasil akhirnya membuat semua orang menghela nafas lega. Kemenangan 90 detik Lin Nan, selesai. Xiao Feng akhirnya memukul Lin Nan dengan tongkat besar, muntah darah dan terbang keluar ring. Setelah pertempuran ini, dapat dikatakan bahwa hambatan terbesar dalam perjalanan Lin Nan untuk menjadi naga sejati yang tak tertandingi telah sepenuhnya dihilangkan. Sekali lagi darah mendidih, dan sekali lagi penonton bersorak. Dengan bantuan baju zirah abnormal yang tidak diketahui itu, Lin Nan sekali lagi menciptakan keajaiban yang membuat semua orang bersemangat. Satu-satunya hal yang tersisa untuk mencapai kesuksesan naga sejati yang tak tertandingi adalah 7 yang terakhir. Segera, saat pemain baru muncul di atas panggung, seluruh tempat segera kembali sunyi, tetapi semua orang sudah memiliki perasaan di hati mereka. Saat ini, Lin Nan mungkin sangat ingin membuat sejarah, menciptakan keajaiban, dan menciptakan legenda. Semacam kegembiraan sebelum gunung berapi meletus menyebar di hati semua penonton, muncul di hati Zhao Wuji dan bahkan orang-orang kuat di seluruh platform tontonan. Mereka telah mencapai langkah ini. Sungguh menakjubkan memiliki ritme yang berlawanan dengan langit. Orang ketujuh dari bawah tidak mampu menembus pertahanan armor abnormal Lin Nan. Sebaliknya, dia memberi Lin Nan waktu untuk bernapas dan pulih. Setelah sekitar sebatang dupa, dia langsung ditusuk di dada dengan tongkat hitam. Masih ada 6 orang tersisa. Setelah sebatang dupa lagi, jenius pertama Kekaisaran Hanhai berhasil meninggalkan 2 bekas pisau dangkal pada baju besi abnormal tersebut. Setelah itu, dia dipukul oleh Lin Nan hingga wajahnya penuh dengan bunga persik, dan dia dikalahkan secara tragis. Masih ada 5 orang tersisa. Orang berikutnya naik ke panggung dengan ekspresi kusut di wajahnya. Dia tahu dengan jelas bahwa dia bukan tandingan Lin Nan, tapi dia ingin naik untuk melihat apakah Lin Nan kelelahan takut dengan teriakan keras kakak Nan. Dia mengencingi celananya dan segera menyerah dan menyerah. 4 orang lagi berangkat. 3 orang. Oke, 1 lagi sudah selesai, dan hanya tersisa 2. Kakak Nan, ayolah. Kakak Nan, tunggu, 2 lagi, dan kamu akan menjadi idolaku selama sisa hidupku. Anda adalah legenda lain setelah Gutianya, legenda baru. Suara yang tak terhitung jumlahnya bergema di antara penonton, dan semua dukungan berkumpul di sungai yang bergelombang dan mengalir menuju Lin Nan di atas panggung, mendukung pemuda tangguh ini untuk melanjutkan perjalanannya. Ledakan, tongkat hitam itu kembali menunjukkan kekuatannya, mencambuk lawan kedua dari belakang menjadi gasing yang berputar di langit, terbang langsung keluar ring, tidak sadarkan diri dan dikalahkan. Orang terakhir, yang terakhir, banyak orang berhenti bersorak dan berteriak, dan hati semua orang berdebar kencang. Saatnya untuk menyaksikan sejarah telah tiba. Yang terakhir. Saat Surou, gadis dari Kekaisaran Ruran, naik ke atas panggung, jutaan mata terfokus pada kedua sosok tersebut. Salah satunya adalah dewa perang yang tiada taraf, Lin Nan, yang berpakaian seperti naga asli dan sangat keren. Yang lainnya adalah Surou, seorang gadis super jenius yang dikatakan belum pernah lahir di Kekaisaran Ruran selama 100 tahun dan master alam suci tingkat kedua. Biarkan aku menggosoknya, kamu gadis yang sangat menarik. Sejujurnya, konsumsi pertempuran Lin Nan selanjutnya jauh lebih sedikit daripada efek pemulihan yang diberikan kepadanya oleh Qian Kun Jue yang menantang surga. Pada saat ini, dia lebih energi dan energi daripada saat dia menyelesaikan pertarungan dengan Xiao Feng. Setidaknya 20% lebih baik. Menghadapi Surou, yang memiliki payudara besar dan pinggang tipis, dan terlihat seperti bencana khas dunia, Lin Nan benar-benar tidak ada hubungannya. Aduh, apa yang kamu pikirkan? Mulai lagi. Surou di depanku memiliki kekuatan Santo tingkat kedua. Dengan kondisi kakaknya saat ini dan armor ini, dia seharusnya bisa menggunakan metode konsumsi untuk menghabisinya dengan liar, berukuran 4D. Saya dapat bersaing dengan adik perempuan saya Xiao Wei. Gadis kecil dari benua Shenwu ini berkembang dengan sangat baik. Saya menghapusnya. Lin Nan, kamu belum menang, bisakah kamu lebih serius tentang saudaramu? Jika penonton mengetahui apa yang dipikirkan Lin Nan di atas panggung saat ini, mereka mungkin akan menenggelamkan gangster kecil yang keras kepala ini hanya dengan 1 suap air liur. Sial,
Sudah ada 3 wanita cantik setingkat orang paling berkuasa di antara penonton. Ayolah, Surou, kali terakhir ini milikmu. Apa-apaan? Temperamen Lin Nan yang pamer saat bertemu pria dan bersikap ual saat bertemu wanita cantik sungguh. Semua orang marah. Manusia dan dewa marah. Kata-kata ini benar-benar membuat orang teringat pada Ruo Feifei. Penonton hanya bisa mendengar King Yu dan Ling Xueyan mendengus serempak, namun apa yang terjadi selanjutnya di atas panggung membuat kedua dewi itu mengerutkan keningnya. Surou, gadis cantik berbakat yang pernah bertarung melawan semua jenius di Kekaisaran Ruran, tidak melepaskan kekuatan spiritual apapun dari seluruh tubuhnya. Dia berjalan seperti anak kucing dan memutar pinggangnya seperti ular air dengan anggun. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Lin Nan tercengang. Dia telah bertarung di 9 langit dan 10 bumi, dan dengan bangga bersaing untuk mendapatkan supremasi di arena. Dia tampak ketakutan dan mengulurkan tangannya seolah ingin menghentikan Surou mendekat. Kamu, jangan melihatku seperti ini, jangan datang ke sini lagi, aku akan memanggil polisi jika kamu datang lagi. Suasana di atas panggung tiba-tiba menjadi sangat menawan, tidak terlihat seperti kompetisi keberuntungan naga yang lalu, melainkan seperti adegan pacaran dengan ribuan orang yang menonton. Tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual, tidak ada kekuatan unik, Surou hanya menggunakan satu gerakan dan hampir menghancurkan hati kecil Lin Nan. Suara gelombang bergema di seluruh penonton. Ciuman manis dari udara, masih 2 kaki dari Lin Nan, terdengar di hadapan Lin Nan. Surou menutup matanya dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Aku akan brengsek, bahkan mata Lin Nan melebar. Apakah pesonaku menjadi begitu luar biasa? Seluruh tempat dipenuhi dengan suara rahang yang jatuh ke tanah, dan kolektif tersebut jatuh ke dalam keadaan korsleting. Ini, pertarungan ini seperti ini. Apakah lebih pantas bagi mereka berdua untuk berpindah tempat dan terus bertarung? Surou yang lembut dan lembut ini begitu berani dan berciuman di depan jutaan orang. Meskipun itu adalah ciuman, dari jauh, itu tetap membutakan mata semua orang. Bahkan Lin Nan merasakan sakit di kemaluannya dan getaran di ketiga maluannya. Hei, aku tidak pernah membuat sup ayam untuk jiwa, oke. Mengenai tingkah lakumu, aku hanya ingin mengatakan jika kamu ingin datang, kamu harus datang. Kota Praja Lembut, makam pahlawan, nak, aku bukan hanya orang biasa. Lin Nan, yang berlumuran darah, berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan tenang, sambil menatap payudara Surou, dengan tatapan tajam. Tentu saja dengan diam-diam. Terkikik, tawa menawan Surou terdengar, menyegarkan. Aku pasti tidak akan bisa mengalahkanmu, kakak Lin Nan, tapi aku tidak ingin mengakui kekalahan begitu saja, dan dilupakan begitu saja olehmu, kakak Lin Nan. Aku menciummu dengan sepenuh hati, meskipun kamu mungkin tidak merasakannya, tiba. Batuk, Lin Nan mengangkat bahu. Jadi gimana? Jangan sok-sokan ya. Ayo lakukan beberapa gerakan sengit, saya tahan. Saudara Lin Nan, selamat telah menjadi naga sejati yang tak tertandingi. Di masa depan, kamu akan menjadi Master Super di benua Shenwu. Ingatlah untuk datang ke Surou yang lahir di Kekaisaran Ruran, Rurou. Daging renyah, aku sangat menyukainya. Melambai. Ciuman manis lainnya dari udara, ekspresi Surou benar-benar memabukkan, memberi orang perasaan bahwa dia sangat menikmati ciuman Lin Nan. Meng Beihe berteriak dengan penuh rasa iri, cemburu dan kebencian, yang bisa dikatakan mewakili aspirasi sebagian besar penonton pria, sementara semua penonton wanita yang hadir memberikan tatapan Surou yang hanya bisa dipahami oleh wanita. Kupu-kupu malam, beraninya kamu bersaing dengan kakakmu untuk mendapatkan seorang pria. Kamu jauh dari itu. King Yu menatap tajam ke arah Surou. Vixen, kamu bahkan lebih tidak tahu malu daripada yang di sebelahmu. Ling Xueyan mengangkat mulutnya dengan marah, wajahnya penuh ketidaksenangan. Tapi kecil ini sepertinya menikmatinya, sial. Namun, tidak peduli apa, meskipun metode penyerahan terakhir Surou sangat mengejutkan sehingga Lin Nan hampir tidak menganggapnya sebagai jebakan madu. Dia memegang erat jarum Dinghai Shenzhen di tangannya dan kembali ke Ye, tapi dia tidak pernah santai selama saat, tetapi dengan kebenaran di baliknya. Sebagian energi naga bergabung ke dalam bayangan berbentuk naga di belakang Lin Nan, dan auman naga yang bergema di 9 langit dan 10 bumi akhirnya pecah. Aduh, tekanan dahsyat dari naga sejati yang menggelinding menyapu langit dan bumi. Naga sejati yang tak tertandingi akhirnya lahir. Naga emas raksasa yang hampir berubah menjadi kenyataan tersebar di langit dengan tubuh agungnya yang panjangnya 5 hingga 600 meter. Raungan naga bergema di seluruh dunia, dan bersamaan dengan sorak-sorai penonton, ia menembus langit, langsung ke 9 langit dan dunia. Setiap sisik emas di tubuh besar naga emas bisa dikatakan telah ditempa oleh darah dan keringat Lin Nan hari ini. Tidak ada yang akan mempertanyakan pencapaian mengesankan Lin Nan hari ini.
Dia telah menaklukkan semua orang yang hadir dengan kekuatannya yang kuat, kemauan yang pantang menyerah, keyakinan yang tak terkalahkan, dan akhirnya semangat juang yang hampir gila dan mendominasi yang dia tunjukkan. Naga sejati yang tak tertandingi, memang pantas mendapatkannya. 400.